orang Kristen ini tololnya di mana? Dia lebih percaya. Silakan turun bang, abang. Silakan bang. Tidak perlu bermanis-manis kalau menyesatkan. Iblis juga manis kok. Ketika iblis datang ke Adam di Gan Eden, wow manis sekali. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Firsa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Islam itu ada kitab fikih namanya. Kitab fikih itu mengatur bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjabarkan tentang syarat sah pernikahan antara laki dan perempuan beragama Islam dan seterusnya. Kemudian dia balik dan seterusnya. Ada wali, ada ijab kabul dan seterusnya. Itu syarat sah yang kemudian dijelaskan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan itu diutus untuk menjabarkan isi Al-Quran. Seperti Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nah, Nabi Muhammad inilah yang kemudian yang diperintahkan untuk menjelaskan. Maka Nabi yang diperintahkan kepada seluruh manusia, fattabi'uni, untuk mengikut kepada beliau, maka beliau yang menjelaskan syarat sah nikah tersebut. Itu di Islam. Jadi Allah menjelaskan tentang hukum utama. Penjabaran hukum utama ini dijelaskan oleh Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini yang disebut as-sunnah. Jadi tidak semua hukum dalam Islam itu adanya di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan kemudian di dalam as-sunnah atau hadits. Begitu saudara. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai pernikahan di Islam ini tidak ada. Berarti izin bang, izin bang Juma. Gimana? Bang Juma, izin sebentar bang. Iya. Berarti tadi menurut penjelasan abang bahwa hukum pernikahan itu diatur di fikih ya bang? Iya, betul. Fikih, ilmu fikih. Ya, itu artinya secara eksplisit di Quran nggak terlalu jelas tuh ya bang? Ya, enggak, begini. Di Al-Quran itu sudah jelas. Cuman uraiannya itu Nabi Muhammad yang menguraikan hukum-hukumnya. Ya. Karena tidak semua manusia itu mengerti tentang kalam Allah. Perkataan pencipta langit dan bumi itu hanya bisa dipahami secara mutlak oleh utusan, duta, rasul. Bukan orang lain. Maka Rasulullah menjelaskan uraiannya. Nah, penjelasan inilah yang kemudian tadi Kak Putri kan bang? Gimana? Saya rasa kan bang, tadi Kak Putri mengatakan bahwa di Quran itu diatur semua. Uten, saya rasa sudah memang lengkap. Sebenarnya Al-Quran itu mengatur segalanya, diatur oleh Al-Quran. Lalu kemudian isi Al-Quran itu diuraikan. Jadi Al-Quran itu seibarat bangunan yang utuh, lengkap semuanya. Tetapi kemudian dijelaskan ini pintunya terbuat dari kayu, dia punya engsel, dia punya kunci, ada kacanya dan seterusnya. Kemudian ini dindingnya diuraikan, dindingnya itu terbuat dari pasir, semen, batu merah, terus kemudian paling bawah namanya pondasi. Pondasi itu ada batu dan seterusnya. Ke atas lagi ada plafon, di atas plafon ada atap. Sebelah sini ada namanya jendela. Itu bangunan, Al-Quran itu bangunan, hadits itu menguraikan bangunan tersebut. Itulah Islam. Islam itu begitu. Jadi Allah memberikan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran itu adalah wakilnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan isi Al-Quran ini kepada seluruh manusia apa yang harus mereka kerjakan. Maka yang menjelaskan kemudian isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Nah, uraiannya inilah yang disebut hadits. Begitu saudara. Tadi kan dibanding-bandingkan Quran dengan Bible, kan gitu. Nah, artinya kalau kita berbicara seperti Bang Juma tadi sampaikan, ya Bible juga seperti itu Bang. Seperti itu Bunda, gitu loh. Tapi ada yang mau saya tanya lagi. Tadi tentang syarat hukum pernikahan itu yang saya tangkap dari penjelasan Bang Juma, di Quran itu sebenarnya nggak dijelaskan secara eksplisit. Salah satunya ada di Al-Quran surah An-Nisa. Gitu ya, Bang Juma? Salah satunya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4 misalnya. Berbicara mengenai syarat sahnya itu diantaranya adalah mas kawin. Itu jelas itu Bang. Diterangkan dalam Al-Quran. Wa'atun nisa. Jadi ketika kemudian dikatakan berikanlah mas kawin kepada seorang perempuan sadukatihinna, maka mas kawinnya itu diatur kemudian.
Karena sudah ada perintah. Lalu yang menarik di Islam ini, ketika berbicara mengenai hukum kekerabatan dalam pernikahan, Islam itu dianjurkan cukup satu istri, fawahidah. Tapi kalau di Kristen itu tidak ada aturan cukup satu istri, itu nggak ada. Dalilnya Anda cari sampai manapun itu tidak akan Anda temukan. Di Islam itu jelas, kamu boleh menikah lebih dari 1, 2, 3, maksimal 4. Apabila kamu bisa adil. Namun kata Allah, kamu tidak akan bisa adil, maka cukup fawahidah, maka cukup 1. Hanya di Islam ada perintahnya cukup 1. Kalau di Kristen tidak ada perintah cukup 1. Tidak ada. Saya sudah lama mengkaji Bible, saya tidak pernah temukan ada dalil cukup 1 istri. Itu nggak ada, Bang. Syarat nikah setelah haid ada, Bang, di Quran? Nggak bisa nikah kalau Tadi setelah juga haid. dijelaskan begitu. Iya, memang nggak bisa. Ya, oke. Makasih, Bang. Iya. Kalau sementara ya, Itu ya, artinya Kecuali gini, kalau- Bang. Artinya gini, Bang. Di dalam Quran itu kan nggak dijelaskan secara eksplisit kan, Bang? iya, maka Rasulullah yang menjelaskan itu. Karena beliau adalah Ya, wakil oke. Tuhan. Heeh. Seperti itu, saudara. Bisa kembali ke Terima tema? kasih, Bang. Mantap penjelasannya, Bang. Siap. Silakan, Bang. Silakan, Bang. Iya, ini yang menarik tema kita ini sebenarnya. Karena pembeda antara agama langit dan agama bumi itu di situ. Kalau di Islam dan juga Yahudi, begitu juga Nasrani, kurban itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada kemudian kurban itu selain daripada hewan. Jadi orang Yahudi diajarkan dalam Imamat 1 nomor 2, dan umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Al-Kautsar, ya, fasalli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Kurbannya adalah hewan. Al-Hajj juga adalah hewan. Imamat 1 nomor 2 juga hewan. Tapi yang rancu di Kristen justru kurbannya itu adalah manusia, bahkan katanya Tuhan. Nah, ini pola yang ada di Kristen ini itu diambil dan diatur dari mana kaidah ini? Kok Yahudi mengajarkan korbannya hewan, Nasrani korbannya hewan, tapi kok Kristen justru korbannya ini adalah manusia yang konon adalah Tuhannya sendiri. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen di Ibrani, ya, Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Jadi ketika ada kata prospero di sana, itu artinya dipersembahkan. Bahasa kita ditumbalkan. Maka akan muncul pertanyaan besar, Yesus ini ditumbalkan untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa gitu. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, Ulangan 18:21, dia tidak mau. Dia tidak mau kemudian menerima tumbal berupa manusia. Itu ajaran Dewa Molok katanya. Bahkan di dalam Kejadian Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau persembahkan, jangan kau bunuh, jangan kau korbankan orang yang benar, jangan kau korbankan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sedangkan Kristen, Yesus dijadikan sebagai tumbal, dalam hal ini kurban penebus dosa, karena dikatakan Yesus itu adalah suci. Kalau suci berarti dia orang benar. Perintahnya jangan kau bunuh. Tapi kok sekarang pembunuhan terhadap orang benar ini justru dirangkul oleh orang Kristen dan dijadikan sebagai solusi untuk keselamatan. Nah, maka muncul pertanyaan, yang mengajarkan Kristen seperti itu, dosa-dosa ditebus dengan menggunakan darah manusia, itu ilmunya dari mana? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Ya, terima kasih Bang Juma. Kalau saya lihat temanya kurban versus tumbal, jelas dua-duanya dalam iman Kristen tuh nggak masuk, Bang. Nggak ada Ya.
nggak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan tumbal dan tidak ada dalam iman Kristen yang percaya dengan kurban. Gitu. Tapi kalau abang bertanya sama orang Yahudi, mungkin mereka akan menunjuk kurban. Tapi kalau kami Kristen nggak akan pernah merujuk kepada apapun ini, baik kurban atau tumbal. Demikian, Bang. Tapi kalau Anda melihat Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 itu di data nomor 47, 48, 49, 50. Yesus itu dipersembahkan. Yesus itu dikorbankan, ditumbalkan. Dia menjadi tumbal bagi orang Yahudi. Yohanes 11, ya, Yohanes 11 nomor ayat 47, 48, 49 sampai 50. 51, 52, 53 endingnya. Maka mulai pada hari itu juga mereka bersepakat untuk membunuh, untuk mempersembahkan Yesus. Seperti itu, Bang. Silakan Anda baca. Yohanes 11 ayat 47. Iya, 49 tepatnya, Bang. Oh, 49 ya, Bang ya. Boleh dibaca satu Tapi perikop. seorang. Silakan. Oke. Saya akan baca dari ayat 45 ya, Bang ya. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Ya, ini mujizat yang baru dilakukan, membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari ya, Bang yang. Iya. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ingat tadi ini, Bang, Yahudi ya, ini orang Farisi yang bersepakat ini mau membunuh Yesus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar Yahudi pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka menangkap dia. Gitu, Bang. Iya. Jadi betul tadi yang saya bilang, kalau Yahudi Abang tanya, mereka pasti setuju dengan kurban. Enggak, Yahudi ingin menumbalkan Yesus demi bangsa mereka, agar bangsa mereka dan tempat suci mereka itu tidak dirampas oleh orang Roma. Itu, Bang. Enggak, Mereka ingin masalahnya, Bang, nggak ada kata-kata tumbal di situ, Bang. Kalau tumbal itu kan persembahan.
Gak ada kata-kata tumbal di situ. Kalau persembahan itu kan Ya tumbal, tadi kan abangku. sudah kita bacakan Bang. Oh, itu bahasa Indonesia kan ya? Enggak. Tadi kan di dalam ayat. Oke. Enggak. Gini Bang, gini Bang. Kita kontekstual ya Bang ya. Ya silakan Bang Ujwa, silakan Bang Ujwa. Iya. Jadi ketika orang-orang Yahudi ingin menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan orang-orang Roma, apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan Yesus. Kalau mempersembahkan Yesus kan berarti menumbalkan. Itu bahasa kita. Dan lagi-lagi di dalam Ibrani 6 nomor 28 kan jelas di situ. Ibrani 9 ya. Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Persembahan berarti ya ditumbalkan. Karena tumbal itu adalah sebagai upah kepada yang bisa membinasakan. Menurut konsep yang mempersembahkan persembahan. Misalnya nih, ada orang percaya kepada jin gunung. Jin gunungnya ini atau hantu gunung ini minta supaya kampung mereka itu tidak tercemar atau tidak dihancurkan oleh penyakit yang menular. Maka di antara mereka ada tua-tua yang kemudian didatangi oleh penunggu gunung ini dan mengatakan, berikan kepadaku, persembahkan kepadaku anak manusia, supaya penyakit ini saya cabut dari perkampunganmu. Maka mereka mempersembahkan. Nah itu namanya tumbal. Meskipun tidak dikatakan tumbal, tetapi karena untuk membayar supaya tidak mendatangkan bahaya, ya itu tumbal namanya. Gitu saudara. Jadi Yesus ini ya tumbal untuk kemudian orang-orang Yahudi tidak merampas tempat suci mereka dan tidak merampas bangsa Yahudi. Orang Romanya tidak merampas kemudian orang-orang Yahudi punya tempat suci dan bangsa. Nah, sedangkan kalau kita membaca seperti yang Anda baca sendiri, Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 ini, ternyata tuan rumah ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi sosial. Bukan karena tumbal dosa, tetapi tumbal untuk bangsa. Dan tumbal pun itu hanya untuk menyelamatkan bangsa mereka, bukan untuk menyelamatkan dunia. Setelah muncul Kristen, barulah ada doktrin tumbal untuk dosa dunia. Makanya saudara Kristen itu kelelahan, kecapean mencari data ketika diminta, mana bukti kalau manusia itu diwarisi dosa dari Adam? Mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Ya sampai kita menemukan selangkangan ular, tidak akan pernah ditemukan itu datanya. Itu nggak ada bang, nggak ada. Tuhan berfirman, Adam karena kau berdosa maka seluruh keturunanmu akan mewarisi dosa-dosa. Itu nggak ada, itu buatan gereja awal mula. Itu doktrin dari Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Karena oleh satu orang kemudian turun ke bumi, maka dia satu orang ini menjalarkan dosa ke bumi. Itu fitnah. Fitnah terbesar yang dilakukan oleh Kristus padang gurun, yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus untuk melakukan fitnah besar-besaran terhadap kakek kita sebagai manusia pertama. Nah ini Kristen harus melek. Oh ternyata tidak ada dalil kalau ada dosa diwariskan Adam. Ternyata selama ini hanya ada bohong waris, bukan dosa waris. Tapi bohong yang diwariskan turun-temurun sudah 2000 tahun. 2000 tahun kalian menipu generasi berikutnya dengan mengatakan Yesus datang untuk nebus dosa kita yang diakibatkan oleh nenek kita Adam. Itu fitnah. Itu fitnah terbesar yang dilakukan oleh setan yang kalian aminkan. Tidak ada dalil, Bung. Bible masih ada di tengah-tengah kita. Bisa kita lihat. Saya punya di rumah Bible saya itu menumpuk. Kita cari, tidak ada dosa waris. Bahkan kalau Anda lihat dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan mengatakan apa? Aku Tuhan memberkati Adam, aku Tuhan memberkati manusia, baik laki dan perempuan aku berkati mereka. Sedangkan yang ada di Kejadian 4, Kejadian 3, fokus ke tema lah bang, fokus ke tema bang. Ya itu dia bang, karena tidak ada perintah Tuhan nebus dosa pakai darah manusia, maka berdasarkan kejadian yang tadi, ya di Yohanes 11
Jelas Yesus ditumbalkan untuk mengamankan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Itu kesimpulan saya, Bang. Silakan. Baik Bang, tadi Abang yang menawarkan tema ini kurban versus tumbal. Tadi saya katakan bahwa kedua-duanya pun orang Kristen tidak mengimani kecuali kalau Yahudi. Nah, Abang bawa dalil dari Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Dan tadi Abang sudah izinkan saya untuk membaca satu perikop. Terima kasih Bang Juma. Tapi saya tidak menemukan dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 53 itu kata-kata ditumbalkan atau dikurbankan gitu Bang. Atau Abang punya ayat yang lain untuk memperkuat tema Abang pada saat ini? Iya, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena ada tertulis terkutuklah dia orang yang digantung. 3:15. Galatia 3 ayat 15. Oke, silakan Bang, silakan. Iya. 13. Sebab ada 13. Sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Kalau kita berbicara konsep salib, menurut Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang... Izin Bang. Bang Jum. Silakan. Bang Juma izin Bang. Galatia 3 ayat 15. 13. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu 13. Iya. Oh. Oke, sebentar ya Bang. Saya baca dulu ya Bang ya. Silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, silakan Bang. Iya, ini Paulus ada dendam apa sampai Yesus ya dikatakan terkutuk dan dia harus menanggung dosa-dosa. Kenapa dia yang harus jadi tumbal? Bukankah dalam kajian-kajian yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi seperti Keluaran 29:14, ketika mereka melakukan dosa, perintah Tuhannya apa? Bakarlah dagingnya, sapinya dan kotorannya, itulah korban penebus dosa. Jadi yang menjadi korban penebus dosa itu adalah lembu, sapi bagi Bani Israel. Nah, sedangkan Paulus mendoktrin dengan menghinakan Yesus dengan mengatakan bahwa Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis. Nah, ini sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ternyata tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Berarti Paulus sedang memfitnah Yesus bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Ini kata Paulus. Sedangkan Elohim sendiri di dalam Yohanes 3 nomor 16 katanya Elohim yang berkata di situ. Katanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Loh, dikasihi, loh, berkenan. Tapi kok salah dikutuk? Bang. Yohanes 3 ayat 16 bukan itu Bang. Oh, salah ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu dia Bang. Iya, Yohanes sehingga 3, dia 16, menganugerahkan, ya. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tumbal. Iya, mengaruniakan dengan menganugerahkan itu sama. Iya, yang tumbal atau yang... Ya, oke, silakan Bang, silakan Bang. Yang tumbal atau yang tunggal? Yang tunggal Bang, tunggal. Oh, yang tunggal berarti bukan tumbal ya? Itu catat. Ya, yang tunggal. Ya, supaya yang percaya tunggal, ya. Tidak binasa, kan gitu. Berarti Yesus ini orang yang dikasihi Tuhan. Yesus orang dikasihi. Yesus adalah karunia. Loh, kok jadi Paulus katakan dia adalah orang yang mati terkutuk? Demi untuk dosa-dosa orang Roma,
Ilmunya dari mana itu? Paulusnya dapat ilmu dari mana? Memfitnah Adam, mewariskan dosa. Memfitnah Yesus, dikutuk Elohim. Memfitnah Yesus, membatalkan hukum Taurat. Memfitnah Yesus, dewa yang nusul menjadi manusia. Ini Paulus ilmunya dari mana, abangku? Karena ketika orang Yahudi dimintai kurban, Imamat 1 nomor 2, perintahkanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Itu perintah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa? Imamat 4. Apa itu? Kambing, domba, sapi, lembu. Yesus sapi enggak? Bukan. Intinya tetap di Yahudi kan, Bang? Iya, betul. Ya, oke. Betul. Bagi Yahudi, kurbannya hewan. Adapun mereka ingin membunuh Yesus bukan karena korban penebus dosa, tapi karena faktor ekonomi yang tadi. Karena faktor tidak mau bangsa mereka dirampas oleh penjajah, maka Yesus harus menjadi tumbal supaya mereka merdeka, tidak dijajah lagi oleh orang Roma. Nah, sedangkan hal ini berubah menjadi ajaran yang aneh ketika masuk di meja gereja. Tiba-tiba saja orang yang dibunuh, orang yang mengalami pencobaan dibunuh oleh Yahudi, tiba-tiba saja menjadi penebus dosa. Menebus dosa waris. Tuhan yang datang mengambil rupa manusia untuk mengasihi manusia dengan cara menebus dosa, mati di atas salib. Kok tiba-tiba berubah? Padahal dalam kaidah yang ada, Yesus datang membawa hukum Taurat, di mana hukum Taurat mengajarkan menggunakan hewan untuk nebus dosa. Yesus memerintahkan menebus dosa dengan menggunakan hewan, perintah Nabi Musa. Itu yang ada. Dan Tuhan mengajarkan Imamat 1 nomor 2 agar mengorbankan hewan, binatang. Dan bahkan di dalam Ulangan 18, Tuhan murka ketika ada orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Bahkan dikatakan begini di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian. Membunuh Yesus itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Lalu kenapa hal yang dibenci ini tiba-tiba berubah menjadi kunci keselamatan bagi orang Roma? Merembet ke Belanda. Menurut Bang Juma, siapa yang membunuh Tuhan Yesus itu siapa? Yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Roma bersekongkol dengan iblis yang diprakarsai oleh orang Yahudi. Yang tadi itu, Bang, bukan orang Yahudi Kristen ya, Bang? Bukan orang Kristen ya, ini. Bukan ya? Bukan. Orang Kristen ini korban dari orang Farisi, Paulus. Makanya saya katakan tadi, bagi orang Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun yang ngaku Kristus yang datang kepada Paulus bahwa kematian Kristus di atas salib itu untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Itu ajaran yang tidak pernah diajarkan sama sekali. Itu muncul di meja gereja. Bukankah itu, Bang, merujuk ke Yohanes 3 ayat 16 tadi yang Abang bilang? Loh, justru dia adalah orang dikasihi, berarti dia nggak boleh dikutuk dong. 3 ayat 16 tadi yang Abang bilang, yang itu perkataan Yesus sendiri, perkataan Allah sendiri. Iya, dia orang dikasihi kan? Orang dikasihi bisa nggak dibunuh? Enggak, kata-katanya kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk supaya mereka yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Oke. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Sebaliknya kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita binasa. Jadi intinya di situ, percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Yesus mengajarkan ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19 nomor 12 dan seterusnya, apa kata muridnya? Wahai guru,
apa yang bisa aku lakukan agar aku bisa selamat hidup kekal? Apa kata Yesus, Bang? Jangan membunuh. Lakukan hukum Taurat ya. Iya, berarti Lakukan 10 hukum Taurat. iya, berarti kata Yesus, boleh nggak bunuh Yesus? Nggak Boleh boleh. nggak bunuh Yesus? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya Kalau tadi kan Yesus saya dibunuh, bilang yang iya makanya Tapi tadi kan- pertanyaannya, ya silakan Bang. itu dari Yahudi. Ini Kristen nih, ini Kristen yang kena nih, yang terakhir. Makanya jangan bunuh Yesus. Kalau Yesus dibunuh, itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Silakan Anda jawab. Tadi saya sudah bertanya sama Bang Juma dan Bang Juma sudah menjawab bahwa yang membunuh Yesus itu Yahudi dan Roma. Begitu Bang ya. Iya. Jadi artinya yang tadi pertanyaan Abang apa yang terakhir tadi? Saya lupa. Membunuh Yesus Membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa, menebus dosa? melahirkan dosa atau menghapuskan iya. dosa. Iya. Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Dalam Iya. sudut pandang Yahudi itu melahirkan dosa. Oke. Dalam sudut pandang kekristenan yaitu menghapus dosa. Nah, sudut pandang Kristen ini asasnya dari mana? Sudut pandang Kristen ini asasnya dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya Itu, ini Bang. untuk Yohanes 3:16 anaknya ini orang benar, dia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal ya banyak hal, Bang. Ya, termasuk untuk dia dibunuh. dia punya visi dan punya misi dari surga turun ke dunia, datang ke dunia. Untuk dibunuh. Banyak. Enggak, ini Untuk- yang kita bahas tumbal Untuk ini. dilahirkan, Untuk menjadi tumbal, untuk dibunuh. untuk mengajar, untuk kalau itu menyatakan jelas, kalau itu jelas. siapa Allah Kembali kepada dan tema, Bang. Dan bagaimana surga Kembali untuk kepada mati karena dia manusia dan Ya, untuk bangkit dibunuh. dan naik ke surga. untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh. Untuk mati, Pak. Untuk mati, Bang. Untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh atau gimana? Kalaupun nggak dibunuh pasti dia mati. Iya, yes, kita semua mati, tapi kita bukan penebus. Izin ya, Bang. Sekarang pertanyaan- karena gini Bang. Iya, silakan. Saya nggak mau terbawa opini Abang karena kan bukan, tujuannya kan saya- bukan untuk dibunuh. Saya minta Anda yang klarifikasi. Saya hanya mengarahkan saja. Tidak ada yang perlu diklarifikasi karena tidak ada kata-kata dia untuk dibunuh di dalam Alkitab. Tapi yang Anda katakan tadi bagi Kristen itu adalah menebus dosa, itu ilmu dari mana? Atau tidak ada kata-kata untuk disengaja dibunuh, Saudara, gitu Bang. Saudara, tapi Ya, tadi memang ketika iya. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16 kok larinya ke bunuh? Emang di situ ada bunuh? Itu kan mengaruniakan. Kenapa larinya ke Tadi kan bunuh? pertanyaan Abang kan Yesus itu mati untuk menambah dosa atau untuk menghapus dosa. Ya, bagi Kan gitu Kristen kan, menghapus Bang? dosa. Iya. Hah? Nah, saya tanya, itu ilmu dari mana? Membunuh orang oke. benar Dari adalah sudut menghapus pandang dosa orang itu. Kristen, dari sudut Iya, pandang iya. silakan Bang, Dari silakan, sudut, Bang. Abang yang ngomong. sudut pandang orang Kristen ini, membunuh Yesus, membunuh orang benar, membunuh karunia Tuhan, itu adalah menghapus dosa. Membunuh orang yang dilarang dibunuh oleh Tuhan, itu menurut Kristen menghapus dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Masalahnya Bang, yang membunuh itu bukan orang Kristen, Bang. Kan tadi Justru Abang sepakat kan itu. orang Yahudi dan Justru orang itu. Roma. Justru Kan itu. begitu, Jadi, Bang. Artinya tuduhan Iya. ini harusnya Abang arahkan kepada mereka. Gitu loh. abang sendiri yang mengatakan tadi, bagi Kristen menghapus dosa. Betul? Itu tadi pertanyaan Abang, kalau Yesus mati, apakah itu menambah dosa atau menghapus dosa? Nah, bagi Anda itu menghapus itu dosa. menambah dosa, bagi Kristen itu menghapus dosa. Oke, bagi Tuhan Kenapa? membunuh- Melalui kematiannya, dia turun ke dalam dunia orang mati untuk menyelesaikan semua upah dosa. Oke, itu menurut Kristen. Ya. Sekarang Ya, menurut silakan, Bang. Menurut Yahudi itu Ya. menghasilkan dosa. Menurut Kristen itu menghapuskan dosa. Menurut Ya. Tuhan Elohim, membunuh Yesus adalah
Gak ada kata-kata membunuh Yesus. Tuhan Elohim Lah. gak ada membunuh Yesus, Pak. Membunuh Makanya Yesus, saya Bang. bertanya, saudara, pembunuhan terhadap Yesus Enggak, bagi Yahudi, Bang Juma, abang terlalu kata ya membunuhnya, Bang. saya memang butuh diskusi sama orang yang punya intelektual tinggi. Kalau lemah IQ-nya susah saya, Bang. Ya, Apalagi saya orang yang mengikuti seperti narasi abang dari tadi. Iya, tapi tidak Dan tidak tadi semua abang kan tidak sudah semua sepakat. orang semua orang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, tapi tidak semua orang bisa mengimbangi tingkat intelijensi yang ada. Nggak Kenapa apa-apa, saya Bang. mengatakan Saya di bawah sekarang intelijensi abang pun nggak apa-apa. Ya, Yang bukan pasti itu saya masalahnya. hanya mengikuti narasi. masalahnya Anda berdiskusi kayak ular. Gantian dulu. Anda Oten, kayak ular gantian dulu, berdiskusi, saudaraku. Anda persis ular ketika Anda berdiskusi. Ketika Anda berhadapan, Makanya abang Anda sudah lari dari tema, Bang. Saya tidak lari dari tema loh. Saya mengatakan bagi Yahudi itu adalah melahirkan dosa. Bagi Kristen Anda akui itu menghapus dosa. Dua keadaan yang berbeda. Maka muncul pertanyaan saya. Bagi Tuhan, apakah membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Itulah pertanyaan saya. Masalahnya, Bang, semua dalil yang abang tunjukkan tadi Tinggal dijawab, Bang. tidak Jawab. merujuk sama sekali dengan tema, Bang. Gitu loh, Loh. Bang. Yesus ini orang benar. Yesus ini adalah karunia. Yesus ini orang dikasihi. Dia orang benar. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Permasalahannya Tuhan mengatakan, Atau saya yang bertanya sama Bang, bisa, Bang? Saya yang bertanya sama Selesaikan Bang. ini dulu, Bang. Menurut Anda abang, boleh menurut bertanya. abang Yesus itu dikorbankan atau ditumbalkan? dua-duanya. Dua-duanya. Oh, ya, silakan Bang. Apa alasannya Kenapa? Bang bilang itu Oke. dua-duanya? Oke, baik. Ketika kemudian orang-orang Yahudi seperti yang kita baca tadi, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma, maka mereka butuh penebus. Mereka butuh korban. Mereka butuh tumbal. Siapa yang mereka tumbalkan? Yesus. Penebus apa kurban apa tumbal, Bang? Itu Dua-duanya. berbeda loh, Bang. Dua-duanya, Bang. penebus. Oke, tiga-tiganya Oke. kalau gitu. Apalagi? Pembebas juga boleh. Berarti penebus dari apa menurut abang? Penebus dari tekanan orang Roma. Oke, lanjut Bang. Pembebasan dari jajahan orang Roma. Tumbal supaya mereka tidak dijajah oleh Roma. Korban supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Semua kena. Begitu juga di Kristen. Kristen bagi Yesus bagi Kristen adalah korban dan juga tumbal sekaligus persembahan. Semuanya kena. Contoh, Ada dalilnya, Bang. ada dalilnya. Coba 1 Bang Yohanes tunjukkan. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anak Di mana yang Yesus kekasih. jadi kurban, jadi tumbal bagi orang Kristen. Coba tunjukkan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya tadi sudah katakan kepada saudara Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Kalau Anda melihat di 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Dikorbankan. Ya, Bang. Saya baca ya, Bang. Iya, Saya silakan. baca ya, Bang. Silakan. Izin ya, Bang. Izin ya, Bang Juma ya. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Oke. Silakan. Sebentar. Ibrani 9 Nomor 28. ayat 28. 28. Saya mulai dari ayat 27 ya, Bang. Silakan. Oke. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nggak ada kata-kata tumbal dan kurban di situ, Bang. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan itu terjemahan yang keliru.
Mengorbankan di situ bahasa Yunaninya adalah dispero. Kenapa jadi abang yang mengubah-ubah kitab kami? Bang, original teksnya itu prospero, Bang. Prospero itu artinya, nah itu aku bilang IQ rendah. Enggak. Saya IQ rendah memang nggak bisa diskusi dengan saya. Jadi ya mohon maaf Bang, mohon maaf. Enggak apa-apa saya Bang. Iya, karena orang Kristen ini lucu. Tapi orang Kristen ini lucu memang. Kenapa saya katakan lucu orang Kristen gitu. ini? Orang Kristen ini lucu, ya lebih lucu dari kambing. Kenapa? Karena dia lebih percaya terjemahan daripada bahasa aslinya. Bahayanya itu di situ. Dia lebih percaya uang Bang, palsu saya daripada uang menghujat, asli. Bang. Oh, itu fakta. Saya tidak menghujat, Bang. Kalau abang nggak suka, Saya apa-apa. tidak turun aja, Bang. menghujat. Nggak apa-apa, Bang. Demi Saya turun Allah aja, saya Bang. tidak menghujat. Nggak Saya tidak menghujat. apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Saya berbicara sesuai dengan fakta. Orang Kristen ini lebih lucu daripada kambing. Kenapa? Ya, Karena oke, Bang, orang saya turun Kristen ya, Bang, itu. ya. Silakan Izin turun. Bang Juma saudara. ya, saya turun ya, Iya, Bang. silakan saudara, silakan. Memang Anda otentik dengan ketololan. Orang Kristen ini tololnya di mana? Dia lebih percaya. kawan-kawan silakan yang turun, menilai Bang. di bawah ya, Bang, Abang. ya. Silakan, Bang. Tidak perlu bermanis-manis kalau menyesatkan. Iblis juga manis kok. Ketika iblis datang ke Adam di Gan Eden, wow manis sekali. Hai Adam, ya paman. Manis iblis itu ketika datang ke Adam. Tapi kita tidak butuh bermanis-manis. Manis itu kalau menyesatkan buat apa? Ya, kita butuh pahit tapi obat. Biarpun pahit, kalau itu kebenaran itu harus ditegakkan. Ya, orang Kristen lebih percaya kepada terjemahan daripada bahasa aslinya. Itu aku bilang sakit. Anda lebih lucu daripada kambing. Karena Anda orang berakal, dikasih terjemahan, percaya terjemahan bertentang dengan original teksnya, lebih percaya kepada terjemahan daripada original teks. Kenapa? Karena terjemahan lebih kena kepada keyakinan paganisme yang dimiliki daripada original teksnya. Di situ sangat jelas prospero artinya dipersembahkan, bukan mengorbankan, tapi dipersembahkan. Dan juga di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus ini disembelih. Kalau dia jatuhnya disembelih berarti dia korban. Kalau dia jatuhnya disembelih berarti dia tumbal. Makanya seorang murtadin ketika diskusi sama saya semalam dikatakan wajib hukumnya orang Kristen itu tidak berakal kalau membahas tentang agama. Wajib. Orang Kristen nanti menggunakan akal kalau dia mengkritisi agama Islam. Oh, paling berakal. Sampai titik komanya itu mereka harus selektif. Titik komanya Islam itu mereka harus, wah luar biasa. Kayak tadi, bertanya tentang syarat sanika, masuk ke Al-Quran, apa itu hadits, apa itu as-sunnah. Sampai ke akar-akarnya kalau mereka bertanya pakai akal. Kalau bertanya tentang Islam. Tapi kalau membahas agamanya, mereka pakai biji sakar berbicara. Iya, itu fakta. Biji sakar ternyata biji sakar ya kalian. Biji sakar. Ya. Iya. Keren. Oke, Guru ndak izin. Kita sapa Yosef, Iya, Kristen. Ya, halo. Yosef. Kristen, Bang? Ya. Ya, Oke, silakan Bang ya, dilanjutkan diskusi tadi. diskusinya apa? Mengenai apa? Tuh, kurban tumbal. Tuh, Pertanyaan temanya semua Bang. mengenai hal ini apa? Suaranya Coba apa itu ribut. Bang? Coba kenapa kau berisik kali Bang? Oh di mana? Hujan mungkin. Coba bergeser sedikit Bang, biar nggak noise. Pertanyaan Zuma tadi mengenai apa? Persembahan, tumbal. Itu pertanyaan tadi. Saya bertanya, bagi orang Yahudi, penyaliban itu adalah melahirkan dosa bagi mereka pelakunya. Bagi orang Kristen, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah nebus dosa. Bagi Elohim, pembunuhan terhadap orang benar itu dosa atau nebus dosa? Bagi orang Kristen dan bagi orang Yahudi, apa bedanya di situ? Orang Yahudi tidak pernah menyalib orang untuk nebus dosa. Ya, betul. Kok katanya beda? Kok enggak ada bedanya?
Orang Kristen penyaliban ini adalah nebus dosa Kristen. Sedangkan orang Yahudi, Orang Yahudi percaya nggak penyaliban? ya percayalah. Masa tidak percaya? Percaya dari mana? Dalilnya dari mana? Ulangan 21, 22, 23. Orang percaya orang Yahudi masuk apa enggak? Kenapa? Orang Yahudi masuk enggak? Percaya di situ apa enggak? Ulangan 20. Iya percaya, makanya mereka melakukan kesaksian dusta bahwa Yesus ini pelaku dosa. Yesus ini ingin menyamai Tuhan. Loh, dari mana Kenapa? ulangan 20 mengatakan Yesus di situ ada? Loh, ulangan itu kitabnya orang Yahudi, Cak Ayu. Di dalam konsep Konsepmu, dalilmu tuh jangan ambil di dalam ayat 20, di ulangan 20. Perhatikan konteksnya. Ulangan 21. Itu yang Dan kamu dikutip bilang oleh tadi ulangan Paulus. 20. Sekarang ulangan 21. Kok balik-balik, bolak-balik gimana? Ulangan 20 ya? Saya salah berarti. Ulangan 21. Ayo, salah. Dalilmu kok Iya, salah, ngomong apa sih? Saya ralat, bukan ulangan 20, ulangan 21 Ayo. nomor 22 Bicara sampai itu punya dalil. 23. Ya itu dalilnya. Ulangan 21 nomor 22 23. Iya, bicara apa mengenai di situ di dalam ulangan 21? Ternyata Anda mau belajar sama saya. Kalau masih belajar jangan songong. Loh, Kalau masih saya nggak status masih belajar, jangan saya sudah paham konteksnya ulangan 21 itu apa? Ya sudah. Bicara apa? Di situ Mengenai apa? di situ ulangan 21 22 23 itu membahas tentang orang yang dikutuk Tuhan atau orang yang diberkati Tuhan. Saya menjadi pertanyaannya di situ di mana konteksnya di ulangan 21 pada zaman itu. Udah. Kalau Anda nggak sanggup silakan turun. Saya hanya ingin Enggak, berdiskusi masalahnya kamu konteksnya dengan orang membahas yang dengan bodoh. dalil, Kalau Kristen pasti bodoh. Pasti bodoh kalau orang Kristen. Membahas agamanya ya, pasti bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya Kristen yang saya butuhkan adalah mereka yang tidak sombong dengan kebodohannya. Kalau sudah bodoh, goblok, tolol, bahlul, tapi sombong, di Islam itu ada yang kayak gitu. Anda kalau bodoh aja, tapi buka diri untuk nerima ilmu. Jangan sombong. Anda pura-pura lidah seakan-akan Anda paham ulangan 21. Begitu ditanya Anda pandai memainkan kata-kata. Ingat Bang, saya ini ahli psikologi. Saya bisa mengerti tentang orang yang kepepet, orang yang menyembunyikan kelemahan dengan memutar lidah. Saya ini pakar psikologi. Saya seorang pendidik. Jadi jangan Anda memutar lidah di depan saya. Oke? Kalau Anda bodoh aja. Jangan sok cantik, jangan sok pintar. Gak bagus Bang. Gak bagus orang sok pintar itu, tapi bodoh, bahlul. Ulangan 21 nomor 22 23 itu adalah tatanan terhadap hukum Tuhan yang berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pantas enggak Yesus didudukkan di situ? Pikir pakai ini. Pantas enggak Yesus yang adalah orang yang dikasihi, yang menjadi karunia bagi Bani Israel, duduk sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim itu sendiri? Pantas enggak? Kalau Anda mengatakan pantas, wajarlah Anda menjadi Kristen. Karena itu tadi, Kristen wajib bodoh dalam beragama. Jangan pingsan, Bang. Mic-nya kok saya dimatikan? Cuma Mending saya kerja Bang ulangan daripada 21, saya diskusi sama orang. cuma ulangan 21 dengan ayat seperti tadi dengan dimasukkan di dalam Matius, di dalam ini, di dalam tumbal, di dalam pembelian kepada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Nggak nyambung belas Oke, sekarang Anda tunjukkan dalil di kitabnya orang Yahudi yang menjadi jangan bicara mengenai dalil. Kamu membuat dalil dengan apa tadi? Dengan tema kurban dan tumbal. Iya benar apa? Iya. Orang-orang Yahudi diajarkan mengorbankan binatang, hewan, kambing, domba, sapi, lembu. Dari mana Kristen mengajarkan kemudian yang menjadi korban itu adalah manusia? Siapa yang ngajarin Kristen? Korban nebus dosa manusia itu yang ngajarin Kristen siapa? Kasih saya dalil. Silakan.
Kasihan dia nggak tahu buka mic-nya. Ya Allah. Lucu juga si Oten ini, maksa Yesus jadi Tuhan. Inilah akibatnya. Jangan paksa anak manusia jadi Tuhan. Kasihan. Saudariku, mereka memaksa Yesus menjadi binatang, bukan jadi Tuhan. Aduh, parah. Ayo, Itu yang benar. Juma, bicara mengenai dalil Jumat. Kristen memaksakan Yesus itu menjadi binatang, karena hanya binatanglah yang menjadi tumbal penebus dosa di dalam konsep Yang jadi Tuhan. pertanyaan dalilmu di mana? Dalilnya di Imamat mana? 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mereka mencoba untuk menggiring Yesus itu Konteks menjadi saya itu binatang. perjanjian lama itu di dalam bangsa Israel nyambung. Itu di dalam bangsa Israel itu nggak Iya, nyambung makanya jelas. yang saya tanya ini ajaran Romawi, di mana Bukan konsepnya. ajaran Romawi. Aduh. Jadi yang mempersembahkan manusia ini ajaran siapa? Saya bacakan perjanjian lama, kau bilang itu perjanjian lama. Lalu saya mau kemana? Yang memiliki konsep itu cuma dua. Konsep penebus dosa menggunakan makhluk itu cuma dua. Agama Samawi, agama Ardi. Agama Samawi korbannya hewan. Mau connect di situ. Agama Ardi korbannya manusia. Kristen, Dewa Molok, Kamu jangan mati politeisme, saya Jumat. Helenisme, Dewa Baal. Itu korbannya adalah manusia. Yang saya minta kepada saudara, dari mana Kristen ini mengambil pola korbannya manusia? Kok terus? Tadi Kok kan terus? Ulangan 21 berkat dan kutu. Ulangan 21 itu pola, Ulangan 21. Bung. Kamu bilang tadi ulangan 21 berkat dan kutu. Ya itu pertanyaan saya, kenapa baru sekarang Anda sadari? Anda baru baca. Saya bertanya ulangan 21. Itu nggak nyambung. Apa ya nah? Dasar pijakan penebus dosa menggunakan darah manusia. Halo, Bunda Pak Rahma. Is. Bunda Rahma. Dasar Bunda. Noise Bun. Dasar pijakan nebus dosa menggunakan tumbal manusia itu ilmunya dari mana? Jawab. Kalian menumbalkan Yesus itu ilmunya dari mana? Kalau orang Yahudi tumbalnya itu, korbannya itu hewan. Sekarang saya tanya, Kristen, Aliteng, agama dari pagan Romawi yang sampai ke Belanda masuk ke Indonesia melalui penjajah ini, korbannya manusia, tumbalnya manusia itu ilmu dari mana? Ayo jawab. Buka mic-nya Oten, jawablah pertanyaannya Abang Juma. Mute aja. Udah tahun 2025 masih menuhankan anak manusia. Sadarlah. Bukan. Bukan Oh, Tuhan. bukan anak manusia mereka Tuhan kan. Makhluk roh yang datang di padang gurun menemui Paulus yang mengatakan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Bukan anak manusia, bukan. Di dalam Al-Quran yang mereka sembah adalah iblis. Dan Yesus mengatakan kepada mereka di Matius 7, 22, 21, ketika orang-orang Kristen nanti datang di akhir zaman kepada Yesus. Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang mereka sembah itu bukan Yesus, bukan anak Maria. Yang mereka sembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Dan memang Yesus sudah menubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Data 24. Data 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang mereka sembah ini adalah Kristus palsu. Siapa dia? Makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22 dan seterusnya. Jadi kelemahan kita kalau kita mengatakan Kristen ini menyembah manusia. Enggak.
yang mereka sembah bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus mengatakan bahwa Kristen tidak menyembah manusia? Di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Yesus Kristus yang datang kepadaku memberitakan Injil itu bukan manusia. Tuh. Jadi Kristen menyembah bukan manusia. Kristen itu bukan menyembah anak Maria. Kristen menyembah makhluk padang gurun yang datang kepada nabi mereka Paulus, yang mengajarkan Paulus 13 kitab kepada pengikutnya. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus itu disebut Kristen. Jadi mereka Kristen ini bukan penyembah manusia. Makanya ketika Allah tanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tak berkepala ini menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? La, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah kepadaku. Maqultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Maria dipesan oleh Yesus di Yohanes 20. Maria, jangan kesentuh aku, tapi pergilah kepada murid-muridku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbakum. Itu kata Yesus tuh. Tapi orang Kristen bermujizat, mengusir setan, menyembuhkan kayak Rasulullah bisa menyembuhkan, itu bukan Yesus anak Maria itu yang dia pakai. Namanya iya. Bermujizat pakai nama Yesus iya. Tapi yang datang kemudian melakukan mujizat di situ bukan anak Maria. Seperti itu. Ini penting untuk dipahami oleh teman-teman apologet Islam, bahwa yang Kristen sembah itu bukan anak Maria. Silakan sahabatku. Lanjut. Bang, Kolose itu sampai 12 bab kah, Bang? Ya, halo. Ya, Kolose itu Ustaz ada tisu Ustaz. sampai 12 bab. Tolong dulu Ustaz. Ari Gea, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, selamat Mas- sore Ibu. Kristen ya Bang? Iya Bu, Kristen. Nggak Kristen ya? Kristen. Ah, nggak Kristen. Islam, nggak Oke. Islam, Kristen nih kita Bu. Iya, Kristen. Harus percaya diri. Iya Harus betul, percaya diri Bang. Bang. Percaya diri, ngapain tampil kalau nggak percaya diri Bu? Betul. Silakan diskusi dengan guru kami ya. Itu judulnya Ini kurban. temanya apa dulu nih Bu? Itu kurban versus tumbal. Kurban versi tumbal. Jadi nggak masuk logika saya tuh sebetulnya Bu. Kok kurban versi tumbal? Itu diserahkan kepada siapa tumbalnya Bu? Ya kalau Yesus itu yang ditumbalkan di tiang salib itu dengan terkutuk, itu persembahannya kemana ya? Itu bukan di apa itu Bu? Bukan ditumbalkan itu namanya itu. Itu dalam artian Kristen, dalam arti dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia di seluruh bumi ini. Makanya dia karena dia utusan Tuhan gitu loh. Oh, jadi dia dijadiin tumbal penebusan dosa ya Bang ya? Ah, Oh, jadi ya. tumbal ya? Menurut saya seperti itu. Menurut logika saya seperti itu. Tuhan Yesus itu menebus itu bukan dijadikan tumbal, dia mati di kayu salib itu bukan. Itu salah pemahaman namanya itu Bu. Oh, jadi Dari mana? Coba buku Alkitab itu dibaca dengan baik-baik dan jangan dipotong-potong ayatnya, itu yang lebih baik. Mungkin nanti Ibu mengerti sendiri gimana gitu. Oke. Kita kembali kepada konsep Tuhan yang berfirman. Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi nebus dosa pakai tumbal manusia? Menurut saya nggak ada kayaknya bosku. Nggak ada. Lalu dari mana Kristen mengambil konsep
seperti itu manusia yang jadi korban, jadi tumbal, persembahan untuk dosa mereka. Ya mungkin Bapak mungkin bisa membacanya di Alkitab lah, entah seperti di Bible Tadi gitu katanya- ya. Mungkin Bapak nanti belajar di situ. Tadi katanya nggak ada, Kalau kenapa dari Bapak nanya keluar? sama saya, kalau Bapak nanya sama saya mungkin nanti saya artian ya kan. Tapi silakan Bapak buka itu Bible dan baca dari ayat 1 sampai selanjutnya, nanti Bapak mengerti apa pengertian di situ semua. Nggak ada, saya nggak temukan ada, hanya ada satu keadaan di mana ada persembahan darah manusia, yaitu penyembah dewa Molok. Dewa Molok itu baru saya dengar itu Dewa Molok. Pak. Ya, hanya dewa Dewa Molok lah. Molok itu apa? Bahasa apa itu? Molok itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa yang muncul di dalam kitab saudara di ulangan 18, di kitab yang Anda gunakan ulangan 18 nomor 21. Imamat, bukan ulangan, imamat, iya. Oh, silakan dibaca Pak. Lah itu dikatakan di sana di imamat 18 itu tidak boleh mempersembahkan manusia untuk dewa Molok. Tak boleh. Enggak, Dewa Molok ini dulu apa ini maksudnya? Di Dewa Molok ini apa? Aku nggak ngerti Dewa Molok. Soalnya aku nggak ngerti yang- apa. Sejarah yang bahasa namanya- itu seperti apa. Cuman saya ngerti cuman bahasa Indonesia doang. Yang jelas kalau dewa Molok itu ya dewa selain daripada Tuhannya Yahudi, namanya dewa ya dewa. Dewa ya? Iya. Oke Jadi lah, Pak yang Juma. menerima Silakanlah lanjutkan live-nya. Dan saya mungkin ada kesibukan jadi nggak ada waktu saya untuk berdiskusi. Oke, Ya, oke ya. oke, Terima oke. kasih ya. Selamat Baik, sore. saudara baik. Sore. Jadi rata-rata mereka cuma modal imani ya. Dia nggak paham sendiri. Kodong. Sembari saya tutup ya teman-teman, kita lanjut sebentar malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita berikan pada hari ini mendapat nilai amal ibadah di sisi Allah. Dan bagi teman-teman yang muslim, yang tadinya imannya tidak terlalu maksimal, dikarenakan memang Islamnya bukan karena proses berpikir, mudah-mudahan dengan materi ini sudah mulai berpikir bahwa ternyata tidak ada satupun orang Kristen yang naik hari ini kepada Komal Bang Zuma yang mampu menjelaskan tentang materi ini dengan baik dan benar. Ada yang berusaha naik buka kamera tapi ternyata layu sebelum berkembang. Ya. Pura-pura bingung, pura-pura ada pekerjaan pada awalnya semangat kali. Saya kira begitu. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.